Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memuji kebesaran Allah, karena hanya Allah lah yang bisa kita puji, dan segala pujian itu milik Allah. Dan marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang tercurah kepada diri kita, yang jumlahnya tidak bisa kita hitung. Dengan alat apapun kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu menghitungnya. Karena itu langkah yang terbaik kita hanya bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan cara bagaimana kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Kita manfaatkan seiring perjalanan waktu. Usia kita semakin meningkat, ilmu kita dan ilmu kita itu yang kita harapkan, sehingga insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah dalam memahami syariat Islam. Amin Allahumma amin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita hidup di era perkembangan teknologi informasi yang begitu canggih. Di antara kita, saya yakin tidak ada yang pernah lepas sekalipun dari gadget. Jadi tidak pernah ada sekalipun lepas satu hari dalam gadget di tangan kita. Dalam kondisi pasti setiap hari kita memegang HP. Bahkan kalau kita akan bepergian, HP ketinggalan, kita bingung. Seolah-olah gadget itu bagian dari kehidupan kita. Nah, inilah ada sebuah ketergantungan dalam kehidupan kita ini. Karena kita hidup di era teknologi informasi. Nah, dari kegiatan yang sudah melekat dalam kehidupan kita ini, inilah perlu di dalam diri kita itu perlu ada langkah bijak di dalam memanfaatkan gadget ini. Jangan sampai justru alat yang seharusnya bisa memiliki nilai positif kehidupan dunia dan akhirat justru terjebak pada lubang-lubang perbuatan dosa yang besar. Ini kita harus bijak. Di sini saya tidak akan berbicara psikologi tentang gadget dan kejiwaan, tetapi saya akan membatasi pada bagaimana kita dengan alat ini tidak terjebak pada sistem komunikasi yang banyak beredar yang disebut dengan hoax. Ini kita perlu hati-hati. Apalagi kita menjadi WA di grup mana-mana, sering mendapatkan informasi Instagram, snack video, YouTube dan sebagainya. Ada dalam diri seseorang itu ingin tahu lebih dulu, seolah-olah menemukan informasi yang terdepan, sehingga dengan ringan mendapatkan informasi dari grup WA A dikirimkan grup WA B tanpa tabayun, ternyata itu adalah hal-hal yang hoax. Kalau sudah terjadi demikian, apa yang ada? Dua kemungkinan. Jika penyebaran hoax tadi itu mengandung unsur sara atau menghujat menjelekkan orang lain, maka hukum dunia pelanggaran undang-undang IT. Kalau toh tidak terjebak pada penyalahgunaan undang-undang IT, kita bisa terjebak pada hal-hal fitnah, menyebarkan fitnah. Inilah yang perlu kita harus hati-hati. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, innalladzina yuhibbuna an tazi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat.
Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini turun bersamaan dengan ayat 11 sampai dengan 20 pada surat An-Nur berkenaan dengan fitnah yang menimpa keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Siti Aisyah meriwayatkan bahwa aku difitnah Abdullah bin Ubay bersama para munafikin yang lain setelah menemani Rasulullah di salah satu peperangan. Telah berkhianat dengan Safwan bin Mu'attal setibaku di Madinah. Peristiwa ini turun setelah ayat tentang hijab diturunkan. Rasulullah percaya atas fitnah itu, lalu aku pamit untuk pulang ke rumah orang tuaku dan Rasulullah mengizinkannya. Sebulan berlalu dan belum turun surat yang menyelesaikan masalahku ini. Kemudian Rasulullah hadir ke rumahku setelah bersyahadat dan berkata, Aisyah, aku telah mendengar kabar tentang dirimu. Jika kau tidak bersalah, Allah pasti akan membersihkan namamu. Namun jika kau bersalah, bertaubatlah dan minta ampun kepada Allah dan Allah pasti akan menerima taubatnya. Aku berkata, aku wanita yang masih belia, demi Allah, engkau telah mendengar berita itu dan membekas di hatimu dan engkau mempercayainya. Jika aku katakan bahwa aku bersih dan Allah lebih tahu, engkau pasti tidak percaya. Lalu aku ke kamar. Tidak lama kemudian turunlah ayat. Lalu Rasulullah bersabda, bergembiralah Aisyah, Allah telah membersihkan namamu. Mengetahui hal itu, ibuku berkata, bangunlah, temui Rasulullah. Aku tidak akan menemuinya. Aku hanya bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan ayat yang menyatakan bahwa aku tidak bersalah. Hadis yang cukup panjang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itulah betapa dahsyatnya sebuah kebohongan atau sebuah fitnah yang disampaikan kepada seseorang. Bahkan seorang Rasulullah saja bisa sampai terkena atas fitnah atau tuduhan pada Siti Aisyah, sehingga keluarga yang betul-betul harmonis, rukun, saling memahami sebagai keteladanan kita bisa berpisah selama 1 bulan karena fitnah ini. Itu yang terjadi pada Rasulullah. Kalau kita lihat kejadian yang ada di dunia ini dengan kemajuan teknologi, betapa banyak ulama-ulama kita yang difitnah. Entah difitnah dalam sisi ajarannya, entah difitnah karena yang tadinya istrinya satu kemudian nikah lagi, seolah-olah itu tidak bisa menjadi panutan. Padahal yang fitnah Islam sendiri, orang mukmin sendiri yang paham betul seorang lelaki bisa mengawini 4, seorang ulama kawin lebih dari 1, difitnah, dikatakan macam-macam, sebelumnya selingkuh dan sebagainya, sampai terjadi kehancuran. Bahkan sebuah rumah tangga banyak yang difitnah sehingga sampai terjadi perceraian. Betapa bahayanya hal-hal yang terjadi akibat kurang bijak dan kurang hati-hatinya di dalam kita memberikan sebuah informasi yang tanpa tabayun. Karena itulah kita sebagai umat muslim itu harus cerdas, umat muslim itu harus berpikir, umat muslim itu tidak boleh gegabah, umat muslim itu harus selalu berpikir akibat yang akan didampakkan bila terjadi perbuatan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Maka langkah yang harus kita ambil setiap kita menerima informasi, yang pertama adalah kita benar-benar mencermati kebenaran informasi itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman,
Jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Memang seringkali kita tidak punya kemampuan untuk meneliti kebenaran informasi itu, atau tidak punya kesempatan untuk tabayun. Lah kalau bisa terjadi gini, kita pikir apa sih hikmahnya kita nyebarkan, kita nggak tahu kebenarannya. Jadi tidak usah ikut menyebarkan. Kemudian setelah kita cermati kebenaran informasi itu, kita berpikir, opo sih api informasi ini tak sebarkan? Opo nilai positif nang aku? Manfaatin nang aku opo? Kalau sekiranya itu kita pandang tidak akan bermanfaat, justru akan membahayakan pada keselamatan diri kita, akibat kita tidak bisa bertabayun atau konfirmasi kebenaran, ya didiamkan saja. Nah, ini harus langkah-langkah yang kita lakukan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Nawas bin Sam'an tentang sesuatu itu mengandung nilai-nilai kebaikan atau keburukan yang mengandung dosa. Lalu beliau bersabda, kebaikan itu adalah bagusnya akhlak, sedang dosa adalah apa yang kamu lakukan akan menggelisahkan jiwamu dan tidak senang jika diketahui oleh orang lain. Kemudian langkah yang ketiga bagaimana? Ya, jadi kita teliti kebenarannya, apa manfaat terhadap diri kita. Kemudian yang ketiga adalah informasi ini apakah memang bisa memiliki manfaat pada orang lain yang harus memang wajib diketahui. Kalau toh memiliki manfaat pada orang lain, benarkah diri saya ini memahami betul bahwa informasi ini yang memiliki manfaat ini kenyataannya adalah informasi yang benar, bukan hoax. Itu juga harus kita teliti. Nah, karena itulah kita harus benar-benar ada kecerdasan dan kebijakan di dalam mengelola sebuah informasi. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam, seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kita sesama muslim harus saling mengingatkan, karena memang saling mengingatkan itu disuruh atau diperintahkan oleh Allah di dalam surat Ad-Dariyat ayat 55 disebutkan walakir fainat dzikra tanfaul mukminin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi sesama mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.